Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali ya di channel YouTube gua dan kali ini pengen bikin video singkat-singkat aja ya. Jadi ini mau membahas seputar timnas Italia yang baru saja mungkin sekitar nggak sampai sejam yang lalu ya. Itu baru saja mengumumkan kembalinya Roberto Mancini sebagai pelatih kepala timnas senior mereka dan ini terjadi setelah serangkaian polemik istilahnya ya, serangkaian polemik yang bertubi-tubi datang sama beberapa hari belakangan ini ya. Jadi awalnya kan ini buat mungkin buat apa namanya, buat awalan ya. Jadi kan Federasi Sepak Bola Italia FIGC ini kan baru saja mendapatkan ketua baru ya, ketua umum baru. Jadi Gabriele Gravina, ketua umum FIGC sebelumnya yang menjabat itu mengundurkan diri karena Italia gagal lolos ke Piala 2026 ya. Kemudian diganti sama Giovanni Malago yang dia ini kalau nggak salah itu mantan ketua komite olimpiadenya Italia ya. Jadi sebenarnya udah bagus nih kan Malago kan walaupun sosoknya juga sudah berumur ya, sudah lebih dari 60 tahun tapi dia ini kan istilahnya darah baru lah ya karena sebelumnya belum pernah secara langsung terlibat dalam sepak bola tapi akhirnya dia terpilih dan gebrakan pertamanya itu langsung menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknik ya untuk timnas Italia bersama dengan Leonardo Araujo itu jadi penasihat teknis. Nah, tugas Maldini dan Leonardo kan yang paling utama ini adalah mencari pelatih kepala baru ya setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri ya. Dan sebenarnya mereka sudah setuju untuk mengontrak satu nama pelatih yang sebenarnya bisa dibilang karir kepelatihannya itu belum begitu mencolok ya, belum internet tapi at least dia ini masih muda lah untuk ikut untuk ukurannya untuk timnas Italia ya karena kan selama ini kan kita kenal pelatih Italia kan pasti berumur gitu kan, udah tua-tua lah istilahnya kan. Nah, kita sebelumnya pengen ngedatengin Pep Guardiola tapi dia menolak. Kemudian mau datengin Carlo Ancelotti tapi dia juga menolak ya. Akhirnya mereka setuju untuk merekrut Andrea Pirlo ya sebagai pelatih kepala baru dan sudah hampir tanda tangan kontrak nih kan, udah tanda tangan kontrak tinggal setuju sama ketua umum tapi sayangnya ketumnya menolak. Malago ini menolak karena Pirlo ini ternyata adalah kalau yang gue baca dari berita-berita ya, Pirlo ini adalah brand ambassador dari bandar judi ya, salah satu bandar judi yang berbasis di Rusia. Jadi dan dia juga sekarang sebenarnya masih menjabat sebagai pelatih kepala ya di tim Dubai United ya. Itu tim Uni Emirat Arab memang dari Uni Emirat Arab tapi ownernya sekarang dari Rusia juga. Jadi Malago ini menolak penunjukan Pirlo ya, menolak menandatangani kontraknya Pirlo karena dia ini terindikasi ada hubungan yang cukup kental ya, cukup kuat dengan pihak Rusia ya meskipun memang hubungannya cuma katanya cuma sebatas profesionalitas ya, pekerjaan profesional lah gitu kan tapi Malago tetap menolak dan pada akhirnya Pirlo jadi direkrut dan beberapa hari setelahnya mungkin nggak sampai sehari dua hari ya setelah Malago menolak itu akhirnya Maldini dan Leonardo mengundurkan diri jadi jabatannya masing-masing. Nah ini juga cukup menarik nih karena Maldini dan Leonardo ini mengundurkan diri setelah kayaknya nggak cuma 2 minggu ya, kayaknya nggak sampai sebulan menjabat cuma 2 minggu mereka harus mengundurkan diri. Nah pada akhirnya kan sekarang Italia sudah memiliki pelatih baru, sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Jadi ini istilahnya CLBK lah, ya kan CLBK cinta lama belum kelar. Jadi timnas Italia sekarang mendatangkan Giovanni Malago ini menunjuk Roberto Mancini ya yang sebelumnya sudah menjadi pelatih timnas Italia membawa Italia juara Euro 2020 tapi juga gagal meloloskan Italia ke Piala 2022. Dan sekarang dia dibawa lagi nih ke timnas Italia nih. Nah, ini dari sini sih gue udah nggak kaget ya maksudnya ya kalau soal pelatih ya opsi mana lagi tuh loh yang istilahnya yang pantas gitu loh karena bayangin aja bahwa jangankan di timnas ya di klub-klubnya aja sekarang pakai pelatih itu terus ya muter-muter siklus saya dari Juve sekarang Spalletti, Napoli baru datengin Allegri,
terus Lazio Gattuso, Atalanta Maurizio Sarri, Stefano Pioli dan segala macam, semua itu siklusnya tuh tutur aja. Cuman Milan tuh yang berani beda nih karena sekarang datengin Ruben Amorim ya, tapi selebihnya klub-klub yang lain ya pelatihnya muter-muter aja gitu terus. Grosso dari Sassuolo Fiorentina ya kan. Terus siapa lagi namanya itu? Gasperini dari Atalanta ke Roma, pelatih-pelatih tua lah. Nah, sekarang kan jadinya mengerucut cuman di dua nama kan, sebenarnya masih ada satu nama lagi Thiago Motta, tapi Thiago Motta juga tidak dipertimbangkan ternyata ya, nggak tahu kenapa, padahal Thiago Motta paling muda dibandingkan dengan yang lain, tapi nggak dipertimbangkan, aneh juga ya. Jadi kandidatnya sekarang mengerucut cuma tinggal di dua orang ya, itu Roberto Mancini atau Conte. Akhirnya malah gue kembali menunjukkan Roberto Mancini, dan ya gue cuman bisa berkomentar ya dalam penunjukan kayak ini ya. Ya mungkin emang ini DNA-nya Italia lah, sukanya yang tua-tua gitu loh. Jadi gua harap gue pikir ya, gue pikir tuh dengan hadirnya Giovanni Malago nih sebagai ketua umum yang baru nih bakal membawa angin segar perubahan, bakal membawa visi misi yang lebih maju lah ya, yang lebih visioner, gak terpaku pada era tradisional seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata ya sama aja. Aduh, gimana ya? Ini baru pelatih ya. Ini baru pelatih ini gue juga baru dengar kabar ini, mungkin ini belum diumumkan secara resmi, tapi gue udah tadi gue baca apa ya, ada beberapa artikel juga bahwa salah satunya juga udah di Here We Go nih sama Fabrizio Romano, bahwa Claudio Ranieri akan menggantikan Paolo Maldini sebagai direktur teknik. Nah, Claudio Ranieri kan seharusnya udah pensiun ya, tapi masih disuruh buat kerja tuh, apalagi kerja untuk timnas Italia. Padahal awalnya calon itu yang pengen dideketin Malagu tuh sebenarnya adalah Giorgio Chiellini gitu loh. Tapi kenapa harus Ranieri gitu? Jadi gimana ya kalau gue berarti ya? Di satu sisi gue jujur aja, gue dulu ngefans banget sama timnas Italia, terutama setelah mereka juara Piala 2006. Tapi pengen ke situ kayak semakin ya, mungkin karena masih terpaku pada nostalgia masa lampau ya. Jadi mereka pakai formula itu terus itu kan, itu terus. Setiap ada pelatih yang tuaan dikit dipakai, seperti pelatih yang pengalamannya lebih banyak dipakai gitu. Setiap ada, bahkan pemain-pemain juga kan sekarang, makanya kenapa bisa dibilang Italia ini telat regenerasi, karena pemainnya itu terus gitu loh. Makanya itu mengapa kenapa Italia itu nggak bisa lolos Piala Dunia 3 edisi beruntun ya, karena mereka pemain tua gitu loh, dengan pelatih-pelatih juga tua. Jadi gue sih mengharapkan sebenarnya dengan ada Giovanni Malago sebagai ketua umum FIGC yang baru nih, akan ada satu inovasi lah gitu loh, maksudnya pola pikir yang istilahnya lebih modern gitu loh, lebih modern dibanding pendahulu-pendahulunya. Kalau bisa ya minimal bisa ngejar negara-negara lain lah, yang kayak Prancis, Inggris, kayak kayak Spanyol gitu loh, yang visioner banget gitu loh. Cuman ya kalau sekarang kejadiannya begini mau gimana gitu loh. Saya Mancini udah diumumin, udah resmi nih. Nah, Ranieri mungkin tinggal tunggu waktu buat diresmikan ya. Mau gimana gitu loh, maksudnya ya gue sebenarnya sangat berharap ya, maksudnya walaupun kan gue bukan fans Italia yang diehard lagi, tapi gue berharap kita tuh bisa bangkit sebenarnya dari keterpurukan. Oke lah, pengalaman 3 kali gagal seperti itu biarkan jadikan pelajaran ya buat ke depan lebih baik, tapi tolong jangan ulangi kesalahan yang sama gitu loh. Ini Italia sudah berkali-kali datengin pelatih yang itu aja, siklusnya muter-muter gitu kan. Kalau nggak ngelatih klub, ngelatih timnas, ya timnas klub lagi gitu terus muter-muter. Terus pemainnya juga udah mulai regenerasi ya, udah mulai regenerasi, itu udah bagus sih sekarang generasi sekarang. Cuman emang generasi sekarang tuh belum bisa mencapai level yang apa ya, pendahulunya ya. Tapi termasuk telat juga gitu, karena cuma sedikit dari pemain muda yang langsung naik ke timnas senior. Saya kan masih yang tua-tua nih, kayak ini Donnarumma aja umur baru 27 tahun udah pemain senior. Donnarumma udah kapten. Yang gimana yang lain-lain gitu kan? Barella aja masih ada, Cristante masih ada, siapa lagi ya? Gianluca Mancini kali ya, atau Chiesa ini juga masih ada gitu kan. Makanya ya gue sebenarnya berharap ya, dengan maksud gue gimana ya istilahnya? Eh Bingung juga ngomongnya gimana ya. Ya gue hanya bisa berharap semoga Roberto Mancini dapat menemukan kembali
kejayaannya bisa membawa Italia lolos, setidaknya lolos Euro dulu lah, Euro 2028 ya. Kalau misalkan baru mungkin bisa bicara lagi pada 2026. Dan ya meskipun apa ya, meskipun pengurusannya sekarang masih di yang tua-tua nih, gua harap semoga mereka mau belajar, mereka mau adaptasi dengan cara berpikir sepak bola yang sekarang, mau apa istilahnya, mau mengadaptasi praktik-praktik modern gitu kan. Maksudnya pembinaan pasti harus digalakkan ya, kalau bisa pemain-pemain asing dikurangin lah di Serie A lah, dikasih jatah gitu loh. Kayak liga-liga di Asia kan pemain asing biasanya cuma 5, cuma 6 gitu kan. Paling baik 10 lah ya. Ini kalau bisa dikurangin, harus ada gerbang kayak gitu biar pemain muda itu pada naik, jangan pemain mudanya itu cuma mentok di reserve terus dipinjemin klub lain, akhirnya dijual, nggak berkembang di klub utamanya, dijual terus tiba-tiba lari aja ke luar negeri gitu loh. Bagus sih kalau misalnya dari luar negeri, misalnya kalau Gobert buat tambah pengalaman juga, nambah skill, cuman ya jangan sampai kehilangan bakat-bakat itu di usia dini lah, karena kita juga udah ngeliat bakat-bakat Italia itu yang udah main keluar negeri karena nggak dikasih kesempatan di tanah kelahiran sendiri sejak dini ya. Jadi ya gue sih cuma berharap itu ya, maksudnya jangan sampai ada orang-orang berikutnya yang ngambek gitu loh, kayak Paulo Maldini, Roberto Baggio yang udah susah payah pengen maju, pengen mengembalikan harkat martabat sepak bola Italia, pengen mengembali timnas dan struktur sepak bola di Italia, tapi malah malah ditolak mentah-mentah oleh para petinggi-petinggi yang kolot ini ya. Jadi ya gue juga cuma bisa berharap semoga Butuan sini sukses ya di masa baktinya yang kedua. Semoga kalau di Ranieri eh, ya istilahnya bisalah datang dengan ide-ide yang cukup fresh lah ya, nggak usah terpaku pada masa lalu. Dan buat Malago semoga lancar lah jabatannya lah, semoga ya minimal targetnya lulus Euro 2008 dulu lah, paling deket lah. Kalau misalnya kita bicara Piala Dunia 2030 ya semoga bisa juga, tapi itu masih jauh lah ya. Ini yang penting membangun skuad dulu ya. Dan ya semoga Italia sekarang nggak semakin tertinggal, bisa kembali ngejar, istilahnya bisa kembali keep up. Dan kita tunggu kebangkitan Italia, semoga dalam waktu dekat ini eh ya Italia bisa bangkit, gitu aja sih. Ya intinya gue cuma menyampaikan keresahan gue aja bahwa sepak bola Italia ini emang udah susah ketolong ya, udah susah kalau ditolong ini ya. Emang pemikiran-pemikiran feodal kayak ini pasti akan selalu ada gitu loh, akan selalu ada. Dan ya kita bisa berharap semoga mereka mau belajar, lebih berpikiran terbuka, dan lebih bisa mengadaptasi yang modern-modern sekarang inilah. Itu aja ya. Terima kasih telah menonton. Ini mungkin videonya agak pendek ya, agak singkat, tapi ya semoga bisa bermanfaat buat kalian pecinta sepak bola pada umumnya dan fans Italia pada khususnya ya. Terima kasih semuanya. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.